Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayatul Mutakin, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Cipasung, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas 1C. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk memenuhi tugas ujian semester akhir, yaitu dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dan saya diberi tugas yaitu metode pendidikan Islam dan teori pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode ini dikatakan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Namun demikian, setiap metode pembelajaran baik jika sesuai dan relevan dengan komponen pembelajaran pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu telah memberikan penegasan bahwa peserta didik harus memiliki kemampuan dan memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam setelah mengikuti pembelajaran metode pendidikan Islam. Metode pembelajaran dalam pendidikan Islam mengacu kepada sumber Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak jenisnya dan sudah teruji pada zamannya. Metode-metode tersebut yaitu yang pertama ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada demonstrasi, inquiry, resitasi, karya wisata, dan banyak sebagainya. Metode-metode tersebut terlebih apa yang kita kuasai dalam untuk menuju keberhasilan kita. Baik kita mau memberhasilkan kemampuan kita itu dalam ceramah atau dalam diskusi menyelesaikan masalah. Jadi kita itu harus tahu dulu metode-metode tersebut itu apa. Aktivitas penerapan metode pembelajaran mengacu kepada kondisi peserta didik yang mencakup tingkat kecerdasan, kematangan, perbedaan individu, dan lainnya. Tujuan yang hendak dicapai, situasi kelas di lingkungan, media dan sumber belajar, kemampuan pendidikan mencakup fisik dan keahlian, sifat materi ajar, dan sistem evaluasi pembelajaran. Itu metode pendidikan Islam. Kemudian teori-teori pendidikan Islam. Teori merupakan landasan awal dalam melaksanakan praktek. Dalam teori pendidikan, hadirnya teori dapat memberikan stimulus dan pijakan dalam menemukan atau menentukan kurikulum, proses belajar mengajar, dan tujuan pendidikan yang dicapai. Berbagai teori dikembangkan dalam dunia pendidikan, mulai dari teori nativisme, teori empirisme, dan teori konvergensi. Dalam pelaksanaannya masih terjadi perdebatan dalam memakai dan melaksanakan berbagai teori tersebut. Karena masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Teori yang berkembang saat ini harus disesuaikan dengan kondisi real dunia pendidikan. Sehingga sampai saat ini dari teori tersebut masih belum menjawab permasalahan kualitas pendidikan. Hadirnya Al-Quran menurut Edward Gibbon, seorang ahli sejarah kebangsaan Inggris, merupakan sebuah kitab kemajuan, kitab kenegaraan, perdagangan, peradilan, dan undang-undang kemiliteran dalam Islam. Selain itu, kandungan isi Al-Quran juga menjelaskan mengenai ibadah, ketauhidan, dan muamalah bagi perkembangan teori pendidikan khususnya.
Berkaitan dengan pendidikan, Al-Quran mengandung dua unsur pembelajaran. Pertama, materi pembelajaran di dalamnya harus berisi materi tauhid. Ini bertujuan agar setiap individu mengetahui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan dan muamalah juga menjelaskan yang konferensif dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan teori pendidikan khususnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam metode pendidikan Islam dan teori pendidikan Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.